Konsep diri manusia. Sesungguhnya hidup manusia adalah laksana sebuah perjalanan untuk menemukan kebenaran. Perjalanan itu dilakukan secara terus-menerus dan tiada putus-putusnya. Jika kebenaran al-haq itu adalah Tuhan, maka Tuhanlah kebenaran mutlak itu. Usaha pencarian manusia terhadap kebenaran seharusnya diarahkan menuju kepadanya. Hal ini tiada beda yang dilakukan oleh para wali atau ahli tasawuf, termasuk Siti Jenar. Dalam perjalanan hidupnya, ia melakukan pencarian yang maha benar. Ketika menurut pengalaman ruhaninya telah menemukan yang hak, maka yang dirasakannya adalah bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan dirinya, bahkan bisa menyatu. Pengalaman ruhaniyahnya dalam menempuh perjalanan makrifat menimbulkan ajaran yang dianggap sesat. Para wali menuduh bahwa Siti Jenar mengumbar hawa nafsunya, mengajarkan Islam sekehendaknya sendiri, pandangan dan pendapatnya aneh. Hal itu dianggap sesuatu yang baru dan menyesatkan umat. Siti Jenar mengaku dirinya adalah zat Tuhan dan budi serta kesadaran manusia sebagai Tuhan. Sesungguhnya di saat Siti Jenar menganggap dirinya adalah Tuhan, bukan berarti ia menjelma menjadi Tuhan. Tidaklah sama dengan konsep Fir'aun yang menyatakan dirinya Tuhan dan harus disembah oleh rakyatnya. Ketika Siti Jenar mengaku sebagai Tuhan, maka ia meniadakan pribadi dirinya sendiri. Dirinya sendiri seakan-akan hancur lebur dan tidak berarti apa-apa. Saat berada dalam ekstase, Siti Jenar telah kehilangan dirinya sendiri. Kemana-mana sunyi, senyap adanya. Ke utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Yang ada di sana-sana hanya ada di sini adanya. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada di dalamku adalah hampa dan sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung, bukan otak yang pisah dari tubuh. Laju pesat bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekkah dan Madinah. Ditemukan pula pengakuannya, saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, bukan kekosongan dan kehampaan. Wujud saya ini jasad yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Nafas saya mengelilingi dunia. Tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya atau ke tempat aslinya. Sebab semuanya barang baru, bukan asli. Maka saya ini zat yang sejiwa, menyukma dalam hyang widi. Pangeran saya bersifat jajal dan jamal, artinya maha mulia dan maha indah. Ia tidak mau sholat atas kehendak sendiri, tidak pula mau memerintahkan untuk sholat kepada siapapun. Adapun orang sholat, itu budi yang menyuruh, budi yang laknat dan mencelakakan, tidak dapat dipercaya dan diturut, karena perintahnya berubah-ubah, perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jujur, tidak diturut, tidak jadi, dan selalu mengajak mencuri. Budi yang dimaksudkan oleh Siti Jenar adalah hawa nafsu. Seperti halnya ahli makrifat lainnya, bahwa nafsu itu harus dikendalikan atau dilemahkan. Kalau tidak, akan mengganggu perjalanan menuju ke kehadirat Tuhan. Sebab nafsu atau budi, menurut istilah Siti Jenar, sering culas dan cenderung mengajak kepada keburukan. Jika ibadah dalam pencarian
dan menempuh jalan kepada yang hak itu dipengaruhi nafsu, maka keadaan tidak bisa istiqomah. Kadang-kadang dalam riadah itu rajin, namun kadang pula malas atau sama sekali melupakan Tuhan yang menjadi tujuan. Karena itu, budi atau nafsu adalah bagian dari pribadi manusia. Jika seseorang telah merasakan pengalaman rohaninya bersama Tuhan, maka nafsu itu pun menjadi hancur dan ditiadakan. Karena itu, Siti Jenar berkata, pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu zikir, budi saya melepaskan hati. Menaruh hati kepada seseorang, kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat Allah yang bersamaku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Di bagian lain dijumpai pernyataan, lain halnya dengan saya, Siti Jenar. Tiada pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah. Pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi tebal, kepalan berbelubang. Sesungguhnya hal itu tidak masuk akal. Manunggaling Kaulah Gusti sebagaimana konsep Siti Jenar tidak harus diartikan bahwa Tuhan menyusup di dalam diri manusia. Karena jika Tuhan menyusup, berarti dia bisa berpindah-pindah tempat. Paham demikian ini salah, karena Tuhan disematkan dengan makhluk. Manunggaling Kaulah Gusti artinya pengalaman ruhani ketika seorang sufi sedang dalam ekstase dan merasakan Tuhan bersamanya. Tuhan melingkupi segala sesuatu sehingga dikatakan di mana-mana ada. Hal ini disebabkan karena Dia maha mutlak. Tuhan maha mutlak. Seluruh usaha manusia seharusnya diarahkan menuju kepada Tuhannya. Namun karena kemutlakannya itu, maka dia tidak akan terjangkau. Dan manusia tidak akan pernah sampai ke sana. Nabi Muhammad SAW saja paling jauh hanya sampai ke Sidratul Muntaha, atau pohon kebenaran yang penghabisan. Rasulullah tidak sampai ke zat Allah. Dikatakan dalam surat An-Najm ayat 12-18 yang artinya, maka apakah kamu, kaum musyrikin, hendak membantahnya tentang apa saja yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain, yaitu Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya, dan itu tidak melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Pada ayat terakhir An-Najm ayat 18 terdapat kalimat, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Tanda-tanda Tuhannya maksudnya adalah tanda kekuasaannya. Maka Rasulullah SAW sendiri hanya sampai ke Sidratul Muntaha. Ada yang mengartikan pohon kebenaran dan tidak sampai ke zat Allah. Itulah sebabnya mengetahui Tuhan adalah mustahil, sebab dalam makna mengetahui itu mengandung pengertian, mencapai dan menguasai suatu objek yang diketahui. Justru disebut mutlak karena Tuhan itu tidak terbatasi. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura dijumpai ayat laisa kamislihi syai'un. Tidak ada padanan yang seperti dia sesuatu pun. Oleh karena itu, jika konsep manunggaling Kaulah Gusti itu dipahami sebagai penyatuan diri
antara hamba dan Khalik, maka salah besar. Kaula atau hamba mempunyai tugas merentangkan garis lurus di antara dia dengan Tuhan. Manusia harus meniti garis lurus itu dengan semangat mujahadah, tak kenal henti. Sesuai dengan janji Allah, orang yang bermujahadah seperti itu akan diberinya petunjuk kepada berbagai jalan menuju kepadanya. Titian atau garis perjalanan tersebut merupakan sederetan penemuan demi penemuan yang bertambah dalam dimensi yang dinamis, yang selalu tumbuh bertambah semakin baik. Akhirnya perjalanan menuju Tuhan itu antara lain ia akan mengetahui Tuhan walaupun bukan dalam pengertian pertemuan. Inilah puncak pendakian jalan Tuhan, sekaligus sebagai bagian sejati yang diraih manusia. Telah disebutkan bahwa kesadaran setiap manusia ada sesuatu yang dianggap sebagai wujud, yang darinya segala yang ada ini berasal. Tuhan yang dirinya tak terketahui dan tak terjangkau itu adalah sebuah misteri yang menimbulkan rasa kehebatan dan keingintahuan yang tak pernah habis-habisnya. Walaupun Tuhan tidak diketahui, namun dia bisa didekati oleh manusia, yaitu melalui ibadah yang ikhlas kepadanya dan aktivitas kemanusiaan yang soleh, serta menyadari sedalam-dalamnya akan kehadirannya. Kesadaran bahwa Allah itu hadir dan senantiasa melingkupi manusia di mana saja berada, itulah yang disebut takwa.